Perkenalkan, nama saya Nurmaliza Arfianti dengan NIM 2120322010 dengan dosen pengampu Anissa Werif Ramayeni MIKOM dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok. Buat teman-teman sekalian, tahu nggak sih apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang atau lebih dari 2. Komunikasi kelompok ini bisa kita gunakan pada saat sidang, rapat, pertemuan, dan seminar. Komunikasi kelompok ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, yaitu untuk mengenal satu sama lain. Yang ketiga, yaitu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, yaitu untuk menghasilkan sebuah solusi. Dan yang terakhir, yaitu untuk memecahkan sebuah masalah. Komunikasi kelompok ini terbagi 2. Yang pertama yaitu komunikasi deskriptif dan preskriptif. Deskriptif yaitu komunikasi yang termasuk ada tugas, pertemuan, dan penyadar. Sedangkan komunikasi preskriptif yaitu termasuk ke dalam privat dan publik. Nah, komunikasi kelompok ini juga memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai hubungan sosial, pendekatan, persuasi, pemecah masalah, dan sebagai buat terapi dalam diri kita sendiri. Nah, berbicara tentang komunikasi kelompok ini memiliki teori yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori-teorinya yang masuk ke dalam komunikasi kelompok ini yaitu terdapat 3 teori yang masuk ke dalam komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu teori interaksional simbolik, yaitu teori yang membahas tentang perilaku sosial, yaitu individu. Contohnya bagaimana cara kita berbicara. Cara berbicara di sini yaitu bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita. Tentu dalam komunikasi kelompok berbicara dengan lawan bicara itu sangat penting. Yang kedua yaitu teori pertukaran. Yaitu teori pertukaran ini adalah teori yang membahas suatu individu dengan lingkungan. Contohnya dari kita berada di lingkungan A pindah ke lingkungan B. Tentu kita harus bisa menyesuaikan lingkungan kita, di mana tempat kita berada. Di sini komunikasi kelompok sangat berperan penting. Bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Dan yang terakhir yaitu teori aksi. Yaitu di sini ialah teori yang membahas interaksi A ke si B ke lingkungan lainnya. Istilahnya kita berada di suatu lingkungan, kita memberikan informasi kepada mereka dan mereka ini memberikan informasi ke yang lainnya. Jadi di sini komunikasi kelompoknya sangat dibutuhkan. Jika tidak ada komunikasi kelompok, tentu teori-teori ini tidak akan terlaksana. Jadi teori yang 3 ini dengan komunikasi kelompok itu sangat saling membutuhkan. Jadi kesimpulannya ialah bahwa setiap dari teori interaksional simbolik, teori pertukaran, dan teori aksi ini yaitu membutuhkan komunikasi kelompok, yaitu bagaimana cara kita berbicara dengan masyarakat sekitar kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi dari komunikasi kelompok. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya kurang tepat, saya minta maaf. Buat teman-teman, penting ya buat kita bisa mengatur komunikasi kita. Bagaimana cara kita berbicara dengan baik agar lawan bicara kita mengerti dan paham akan maksud kita tanpa adanya kesenjangan atau kesalahpahaman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.